Salam BUMDes sukses. Kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan mencoba menjelaskan penggunaan aplikasi Aku BUMDes untuk kegiatan peternakan ya. Ya, kegiatan unit peternakan itu bisa kita gabungkan di kelompok perdagangan, budidaya dan produksi karena sistemnya hampir sama ya, yaitu memproduksi sesuatu atau kalau peternakan itu memelihara ayam atau hewan yang lainnya, kemudian nanti kalau udah gede dijual. Nah, di situ tentu ada komponen-komponen produksinya ya. Untuk lebih jelasnya langsung kita masuk aja ke dalam aplikasinya. Di halaman dagang. Nah, kemudian tentu kita harus menyiapkan dulu akun-akunnya, akun bantunya ya. Nah, ini kita sudah siapkan di akun unit usahanya. Nah, caranya untuk membuat akun kita bisa bikin di akun global. Untuk membuat akun tambahan gitu ya. Nah, misalnya ada, tapi harus disesuaikan misalnya kelompok kasnya, kelompok untuk untuk menerima uangnya atau sebagai tempat naruh uangnya diletakkan di kelompok kas umum ini misalnya kodenya 1118 gitu ya misalnya. Kemudian kalau di kelompok yang berkaitan dengan aset atau investasi dan lain sebagainya bisa dibikinkan lagi di misalnya kalau ini 1140 ya di bawahnya 1141. Nah, ini fungsinya sub itu untuk mentotal misalnya dari satu kas ini 1, 2, 3, 4 ini nanti tertotal atau terjumlah di kelompok ini yang kita tipe akunnya sub ini ya, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti misalnya kita mau bikin ya gini untuk contoh ya, yang belum ada misalnya ini ada 116 ya, 116 ya kita bikin misalnya kelompoknya di 1170. Nah, misalnya 1170 itu untuk kegiatan apa? Misalnya aset ayam petelur gitu misalnya ya. Nah, itu nanti akan bisa ngesub di bawahnya jumlah-jumlahnya itu. Nah, itu kita pilih sub, kemudian kita pilih kelompoknya ini debit ya, debit, kemudian kita simpan. Kalau yang kelompok kredit itu misalnya pendapatan, nah itu jadi kredit karena apa ya? Ya namanya di akuntansi itu ada balance masuknya kemana didapat dari mana gitu ya. Jadi debitnya itu ke kas, kreditnya kemana, sebagai apa, sebagai pendapatan seperti itu. Nah, kalau udah kita bikin sub, kemudian kita bikin di bawah-bawahnya, misalnya 1171. Nah, ini nilai kandang misalnya kandang, apa ACK, bangunan dan apa gitu misalnya ya. Nah, gitu. Kemudian kita klik detail, ininya debit juga simpan. Nah, ini akan muncul di bawahnya ini. Nah, kemudian cara menggunakannya kalau masih di akun global ini belum bisa dipakai, harus kita masukkan dulu. Maka kita buat di akun unit usaha. Kemudian kita klik tambah ini ya. Kemudian klik tambah lagi, kita cari tadi yang kita bikin tadi. Nah, misalnya tadi apa tuh 1170 gitu ya. Nah, ini kita klik, kemudian klik OK. Ini diklik dulu, kemudian OK. Nah, kemudian klik lagi. Misalnya ini bangunan tadi, klik OK. Kemudian simpan, nanti akan masuk ke halaman unitnya ini. Akunnya akan bisa digunakan di unitnya. Nah, oke ya, seperti itu contohnya. Ini kita close aja dulu. Nah, sekarang kita jelaskan untuk di akun unitnya. Nah, kita perlu bikin kas BUMDes misalnya kalau ini kas utamanya. Kemudian ada kas unit peternakan ini untuk kegiatan-kegiatan di seputar unit peternakan, naruh uangnya di sini gitu ya. Nah, kemudian untuk satu unit itu tentunya ada kasnya, terus ada aset-asetnya atau inventarisnya, akun-akun untuk itu, kemudian ada akun pendapatan di kelompok pendapatan gitu, kemudian ada akun beban. Nah, hanya 4 itu ya, akun kas, akun lancar lainnya atau aset-aset gitu, kemudian akun biaya lah istilahnya ya.
biaya modal gitu ya. Kemudian akun pendapatan dan kemudian akun beban. Nah, itu 4 itu yang terpenting itu ya. Nah, ini kita buatkan juga di ini aset peternakan, ada persediaan unit peternakan. Yang dimaksud persediaan unit peternakan itu misalnya kita beli pakan 5 sak gitu. Kan enggak otomatis langsung hilang semua. Nah, itu sebelum dipakai itu masih menjadi aset kita. Jadi kita beli misalnya 10 sak harganya 100.000, berarti kita punya aset nilainya 1.000.000. Ya kan? Kita keluarkan uangnya tapi kita dapat barangnya nilainya 1.000.000, yaitu berupa 10 sak pakan. Nah, kemudian dari 10 sak itu sudah dipakai 2 sak, tinggal 8 sak. Maka yang 2 sak itu menjadi beban, dikeluarkan dari persediaan menjadi beban peternakan. Nah, misalnya dari 2 sak itu kita menghasilkan 100 kilo telur misalnya. Nah, 100 kilo itu menjadi pendapatan ya, dijual gitu kemudian menjadi pendapatan bagi BUMDesnya gitu ya. Jadi misalnya kita beli pakan belum habis semua itu masih masuk di persediaan, ketika digunakan berarti menjadi beban seperti itu ya. Nah, beban itu harus menghasilkan. Nah, kalau enggak menghasilkan akan mengurangi modal kita ya. Nah, kemudian ada akun persediaan di peternakan itu, kemudian ada perlengkapan unit peternakan, misalnya perlengkapan itu alat pendukung, misalnya tempat pakan, tempat minum, terus rak telur gitu ya. Nah, nanti misalnya kalau tempat minumnya pecah 1 berarti dikeluarkan dari sini menjadi beban karena rusak. Tadinya kita punya 10, pecah 2 tinggal 8. Jadi yang 2 menjadi beban seperti itu ya. Kemudian biaya modal. Biaya modal peternakan itu misalnya kita beli pakan, kita beli ayamnya, nah, bibit ayamnya, atau mungkin kita bisa beli yang sudah gede-gede gitu. Atau kalau peternakan sapi ya kita beli bibit sapinya di awal itu berapa gitu ya. Nah, bibit sapinya misalnya kita beli sapi 10 nilainya 100 juta, 1 ekornya 10 juta. Kalau mati 1 berarti kita menjadi beban, rugi, kita tinggal 90 gitu ya. Kemudian beban-bebannya gimana? Beban-bebannya ya beban biaya perawatan, macam-macam itu menjadi di kelompok beban. Misalnya untuk beri rumput, langsung dikasih makan-makan, terus beli apa untuk jasa angon sapinya gitu, misalnya itu menjadi beban ya. Nah, ketika kita sudah bikin akun-akun aset, kemudian ini kalau kemarin yang di Papua itu di piutang, jadi pendapatannya misalnya dia punya 100 kilo telur, dijual misalnya ke umum yang biasa tetangga-tetangganya cuma 10 kilo gitu, misalnya yang 90 kilo lagi dijual tapi di piutang, nah, belum dibayar cash gitu ya, misalnya ke warung atau apa gitu ya. Nah, itu kita bikinkan kas dulu. Jika ini tidak dilakukan di menu persediaan barang, misalnya kita menghasilkan 100 kilo telur, telurnya itu dijadikan stok barang. Nah, di data barang ini kemudian kita beli, nah, kemudian kita jual, ada stok barangnya, ini enggak perlu ya, akun-akun ini enggak perlu. Nah, nanti kita praktekkan 2 tipe. Bagaimana jika hasil produksi itu dijadikan stok barang, dan kemudian bagaimana hasil produksi itu langsung menjadi penerimaan ya. Nanti kita akan praktekkan. Nah, ini kita bikinkan akun bantunya, akun di piutang. Tapi kalau nanti barang itu di penjualan, nah ini langsung ada di daftar pelanggan. Nah, pelanggan yang hutang, pelanggan yang sudah bayar, pelanggan yang hutang otomatis nanti akan terdata gitu ya. Proses pembayarannya bagaimana dan lain sebagainya nanti kita akan coba praktekkan di video yang lain ya. Ini kita mengenalkan akun-akunnya dulu. Ini tadi udah akun piutang, jadi piutang itu mereka beli tapi belum bayar lah seperti itu ya. Nah, ini kita munculkan di neraca kalau yang pendapatannya kita langsung terima di kelompok pendapatan tidak dijadikan stok barang, kita harus ada datanya juga. Nanti kalau kita praktekkan sudah ada pembedanya, nanti bisa dipahami. Nah, kemudian juga kita perlu buatkan inventaris atau aset yang menjadi inventaris peternakan. Nah, di kelompok inventaris ya.
Nah ini nilai buku inventaris ini sebagai sub, nanti jumlah dari akun di bawahnya ini akan terjumlah di sini. Misalnya yang inventaris unit ada 100 juta, bangunannya 200 juta, maka di sini dinilai bukunya menjadi 300 juta gitu ya. Kemudian ada juga kendaraan operasional, kalau mau dipisah-pisahkan misalnya beli laptop khusus untuk peternakan ya laptop, nanti kan nilainya dia akan turun. Nah nanti ini ada kan mempengaruhi di penyusutannya. Nanti kita juga akan bahas penyusutannya untuk peternakan ini. Bagaimana penyusutan inventaris peternakan. Nah kemudian ketika kita sudah punya biaya modalnya, kemudian kita punya inventarisnya, kita bikinnya kemudian di pendapatan. Nah ini di kelompok hutang karena ada juga kadang-kadang dihutangi gitu, misalnya ini belanja di warung ya tulis hutang belanja ke warung tertentu yang spesifik. Kemudian ini misalnya kayak di Tosiri Papua itu hutang ke Perumda, atau Perumda itu memberi bantuan dulu ya dianggap hutang gitu ya. Nanti ada catatannya di sini di kelompok hutang. Kita bisa bikin akunnya. Jadi aplikasi ini fleksibel, kita bisa tambahin, bisa kurangi gitu ya. Nah, tapi kita harus menyesuaikan. Kemudian juga ada investasi dari masyarakat. Nih, misalnya kalau ada masyarakat yang mau berinvestasi gitu ya, titip modalnya nanti bagi hasil atau gimana. Nah itu kita bikinkan akunnya supaya kita tahu detailnya. Misalnya modal dari Pak A berapa, modal dari Pak B berapa, modal dari Pak C berapa, seperti itu ya. Nanti ada catatan jelasnya. Karena itu harus dipisahkan dari modal desa gitu ya. Kemudian setelah kita ada akun-akun ini, akun pendapatan. Nah kita juga bisa jelaskan misalnya kalau sekarang di posisi modal dulu. Di posisi modal ada modal BUMDes, yaitu modal BUMDes keseluruhan. Itu ya uangnya dimasukkan ke modal BUMDes atau ke modal unitnya. Kita bisa bikinkan akun atas nama modal unitnya. Misalnya ini modal unit produksi atau modal unit peternakan gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian ini akun laba. Sudah jelas untuk menampung laba kita, dan laba dibagikan itu jika laba ini sudah dibagikan maka muncul di sini. Nah kemudian ini kas alokasi bagi hasil itu untuk menyimpan uang-uang yang sudah dibagikan dari labanya. Nah itu menjadi laba ditahan istilahnya, atau sebelum dibagikan kita kurangi dulu yang dibagi. Misalnya kita punya laba 100 juta yang mau dibagikan 80 juta. Nah yang 20 juta bisa disimpan di laba ditahan ini, bisa dimasukkan di kelompok mana, apa dana cadangan atau apa gitu ya. Nah, kemudian kita bikinkan lagi akun pendapatan. Nah akun pendapatan kita bikinkan di kelompok perdagangan tuh akun pendapatan peternakan. Ini nomornya ngurutin ini ya. Nah kemudian misalnya pendapatan peternakan sapi atau apa gitu ya. Nah kita masukkan. Nah kemudian setelah akun pendapatan tentunya kita memiliki akun beban. Ya, kita bikinkan khusus misalnya ada beban produksi atau beban peternakan, itu meliputi beban pakan, beban penyusutan produksi, beban biaya pemeliharaan. Nanti kita bisa juga bikin beban penyusutan inventaris gitu ya. Nah seperti itu. Oke, dan ini bisa dicetak nih. Nah ini bisa dicetak untuk dihafalkan. Kalau enggak ini mana yang kurang kita bisa tuliskan dulu di bawahnya, nanti kita masukkan di aplikasinya. Nah demikian ya penjelasan untuk penggunaan atau cara menambahkan akun dan bagaimana memasukkan ke akun unit usahanya dan maksudnya apa gitu ya, kegunaannya apa. Pemisahan akun-akun itu adalah kita bisa tahu per posisinya. Misalnya kita punya uang di kas 100 juta dibelanjakan untuk ini di akun ini, di akun ini, di akun ini, atau menjadi ini ya, itu nilainya akan muncul semuanya terpisah. Nah kemudian kalau untuk ngecek transaksinya per kas itu kita bisa namanya di buku besar. Kita cek di sini. Nah ini kita masukkan akun apa yang akan kita cek. Misalnya akun unit peternakan itu dari kapan sampai kapan sih transaksinya apa aja. Kita cek dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu ya. Apakah harus dalam 1 bulan atau dalam 1 tahun? Tidak, ini tidak terbatas. Ini bisa mulai dari tahun 2016 atau 2015 gitu misalnya sampai sekarang. Nah nanti akan muncul semua di sini dari awal sampai per hari ini yang terupdate seperti itu ya. Jadi kita ngecek bisa perinciannya per akun-akunnya.
Misalnya yang di persediaan peternakan atau biaya modal peternakannya itu apa aja gitu kita misalnya. Nah ini kita bisa lihat, ini kita beli pakan. Nanti kalau pakannya sudah digunakan juga muncul di sini nih, kita punya 96 juta, sudah dipakai 50 juta gitu, nanti tinggal 40 sekian itu ya muncul di sini gitu ya. Oke, demikian kurang lebih penjelasan tentang akun bantu atau akun tambahan per unit untuk jenis usaha atau unit usaha yang tergabung dalam satu halaman. Nah kalau mau dipisah-pisahkan juga bisa, misalnya dia peternakannya punya komputer sendiri, nah kita bisa install di peternakan. Terus kemudian unit perdagangan punya sendiri, kita install di unit perdagangan, nanti laporannya ya per unit gitu ya. Kalau ini kita dalam satu komputer itu nanti laporannya bisa terintegrasi. Atau kalau online juga akan terintegrasi secara otomatis. Tapi kalau online juga harus pemisahannya seperti ini. Kita bikinkan akun bantu gitu ya. Jadi yang ngurusi peternakan masuknya di akun-akun peternakan. Karena kita belum di aplikasi ini kita belum berikan otorisasi atau hak akses khusus ya. Yang mungkin nanti akan kita pertimbangkan untuk pengembangan. Oke, demikian ya. Semoga bisa dipahami dan dapat bermanfaat. Nanti untuk cara penggunaannya atau mode inputnya akan kita sambung di video selanjutnya di playlist peternakan ini. Oke, demikian. Salam BUMDes sukses.